Pertama kali saya lihat handphone ini, saya tuh kaget. Loh, emangnya ada ya iPhone 17 Pro Max tapi warnanya ungu gitu? Setelah saya lihat lebih dekat dan lihat bagian bawah, ada tulisan Tecno. Saya tuh bingung sama Tecno sebenarnya. Kenapa mereka bikin sebuah handphone dengan visual yang secakep ini, tapi punya jeroan yang... Nanti saya ceritain satu-satu. Oke, kita mulai dari yang bikin saya penasaran. Desainnya. Modul kamera belakangnya itu kotak, gede, ada 3 lingkaran di dalamnya. Persis banget kayak iPhone 17 Pro Series. Tapi mereka ngasih sedikit sentuhan biar kelihatan beda. Mereka nambahin motif garis-garis halus di bagian frame kameranya. Jadi nggak polos kayak iPhone beneran ya. Justru itu yang bikin saya suka. Ada karakter yang ya minimal nggak 100% mirip iPhone lah. Warnanya ungu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari beberapa angle nggak kelihatan kayak warna ungu. Bahkan di kamera, seperti yang kalian lihat, itu lebih mirip kayak warna putih atau warna biru. Pokoknya ungunya tipis-tipis lah. Finishing back covernya juga enak, nggak ninggalin sidik jari sama sekali ya. Secara desain, cakep lah, saya suka. Sayangnya, begitu mata saya turun ke bagian bawah layar, dagunya guys, tebal bener. Kayak HP jadul gitu. Di harga segini saya ngerasa ini harusnya bisa lebih tipis sih. Ini bukan deal breaker, tapi setiap kali saya lihat, saya agak rada kesal aja gitu, tebal bener. Layarnya 6,78 inch, berpanel IPS, LCD 120Hz. 120Hz-nya oke, scrollnya kerasa smooth, tapi panel IPS-nya ini sedikit jadi masalah ya. Saturasi warnanya nggak terlalu vibrant, kelihatan biasa aja. Kalau kalian terbiasa lihat layar AMOLED, pindah ke sini bakal kerasa kayak turun kasta gitu. Yang lebih bikin gak nyaman itu resolusinya yang cuma 720p alias HD+, di layar 6,78 inch. Kalau kalian perhatiin, tulisan kecil atau detail foto, pixelnya tuh kelihatan gede-gede gitu. Agak kasar. Ini tuh kayak nonton YouTube di kualitas 480p, padahal layarnya gede. Dan brightness-nya, saya pakai di luar ruangan, kena matahari dikit langsung susah dilihat ya. Ini bukan HP buat kalian yang sering pakai HP di outdoor ya. Di dalamnya ada SoC Helio G81 atau G81, tandem sama RAM 6GB fisik. Tapi bisa kita extend pakai virtual RAM ya, sampai 12GB lagi. Jadi total dia punya 18GB kombinasi fisik dan virtual. Storage-nya juga udah UFS 2.2, bukan eMMC, jadi buka aplikasi itu kerasa lebih responsif. Buat harian, lumayan. WhatsApp, Instagram, TikTok, browsing, semua oke. Buat gaming, saya coba Mobile Legends dan Smash Legends, keduanya jalan di settingan medium. Nggak smooth amat, tapi masih playable. Tapi kalau kalian mikir mau pakai ini buat main game berat, apalagi buat ngedit video, saran saya mau lupain aja dah. HP ini jalan di iOS 16, di atas Android 16 ya. Secara experience, iOS ini lumayan enak. Nggak butuh waktu lama buat adaptasi. Tapi saya punya 2 masalah serius sama softwarenya. Pertama, manajemen dayanya belum optimal. Ini yang bikin saya heran ya. Baterai fisiknya 7000 mAh, angkanya menurut saya lumayan gede, tapi di pemakaian sehari-hari konsumsinya nggak seirit yang seharusnya. Coba bandingin sama HP lain, Realme, Vivo, Samsung, yang softwarenya udah lebih mateng soal efisiensi daya. iOS ini menurut saya masih ketinggalan ya. Kedua, iOS tuh nggak punya identitas. Maksudnya ini subjektif ya. Tapi saya ngerasa iOS itu terlalu sangat iPhone wannabe banget gitu dari segi visual. Ikonnya, layoutnya, semuanya tuh kayak niru gitu loh. Tapi nggak dapat esensinya. Kalau mau bikin UI yang inspired by iOS, ya harus sesemut iOS juga sih minimal, menurut saya. Tapi saya mau meluruskan satu hal ya, bahwa ukuran baterai itu tidak berbanding lurus dengan apakah dia awet atau enggak. Jadi baterai gede belum tentu awet. Nah, si iOS di handphone ini menurut saya belum optimal untuk manage daya atau power yang digunakan oleh si handphone. Karena kita semua tahu ada beberapa handphone, contohnya kayak iQOO 15R atau Realme 16 Pro, punya ukuran baterai yang mirip, tapi dia lebih awet dibandingkan si handphone ini. Itulah kenapa saya bilang kuncinya ada di software. Softwarenya belum optimal dan dia nggak bisa bikin atau nggak bisa memaksimalkan potensi 7000 mAh dari handphone ini. Ngecasnya 18 watt. Dan Tecno dengan PD-nya nyebut ini sebagai fast charging. Brother, 18 watt itu bukan fast charging di 2026. Itu charging biasa. Dengan baterai 7000, kalian butuh waktu yang lama banget buat ngisi penuh dari kosong. Jadi ngasih embel-embel fast charging kayaknya berlebihan deh.
Kamera utamanya 50 megapiksel, single lens, ada embel-embel super night camera dari Tecno ya. Hasilnya ya so-so, di cahaya terang fotonya lumayan oke, detailnya lumayan, warnanya nggak terlalu over processed, tapi pas malam atau low light hasilnya biasa aja. Super night camera itu lebih ke marketing aja gitu daripada ngejelasin kemampuan yang sebenarnya. Tapi saya juga nggak mau terlalu keras sih di sini karena ini HP entry level ya. Harganya emang segitu, kamera segini wajar untuk kelas harganya. Yang nggak wajar adalah ekspektasi kita yang ketinggian karena istilah-istilah keren yang Tecno kasih. Ada beberapa hal kecil yang saya juga suka di HP ini. Pertama ada jack audio 3,5 mm dan ini masih ada ya. Buat kalian yang masih setia sama kabel earphone, menurut saya ini berita bagus. Kedua, NFC. Ketiga, dia udah stereo speaker. Ya lumayan buat nonton YouTube tanpa earphone walaupun suaranya juga nggak bagus-bagus banget menurut saya. Keempat, dia sudah IP64, tahan debu dan cipratan air. Dan sertifikasi SGS drop resisten sampai ketinggian 1,8 meter. Dia dapat 5 bintang. Mantap. Ini bikin saya lebih tenang dan pede gitu pegang HP ini. Walaupun sebenarnya saya pegang semua handphone tenang sih. Walaupun jatuh. Kesimpulannya, Tecno Spark 50 4G ini adalah HP yang punya banyak nilai jual di atas kertas ya. Desain cakep, baterai gede, NFC, stereo speaker, drop resistance. Pokoknya buat first impression, ya oke lah. Tapi begitu dipakai lebih lama, kekurangannya itu mulai kerasa. Layarnya 720p di ukuran 6,78 inch, itu tuh enggak banget menurut saya. Karena ya layarnya jadi nggak tajam. Brightness-nya juga menurut saya letoy, karena ketabrak sinar matahari sedikit aja dia udah jadi pemalu gitu, nggak kelihatan layarnya. Software yang belum matang juga jadi kendala buat saya, dan charging 18 watt yang diklaim fast, padahal ya kagak. Jadi dia cocok buat siapa sih? Kalian yang cari HP buat pemakaian casual sehari-hari, nggak butuh performa tinggi, dan prioritas utamanya adalah daya tahan baterai dan tampilan visual yang cakep, mungkin HP ini bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kalian expect performa kameranya yang oke, layarnya tajam, atau software yang efisien, saya saranin tambahin deh budgetnya. Karena kalau kalian tambah dikit aja, ya sekitar 25 juta lah, kalian udah bisa dapetin tuh Vivo X300 Ultra yang kameranya lebih bagus daripada HP ini. Ya sedikit lebih bagus lah. Yaudah, segitu aja cerita saya soal handphone 2 jutaan yang masih masuk kategori entry level. Kita semua tahu sekarang harga naik, jadi entry levelnya ya 2 jutaan gitu. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adieu.